Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Maqam Al-Taubah, pertobatan sejati. Pernahkah engkau merasa bahwa seluruh hiruk-pikuk dunia ini tidak mampu mengisi kekosongan dalam dadamu? Pernahkah dalam sepi engkau menggigil, tanpa tahu kenapa, kecuali satu hal, bahwa ruhmu ingin kembali? Wahai jiwa-jiwa yang letih mencari, wahai hati yang terus merintih, mari kita hentikan langkah sejenak. Mari kita duduk bersama dalam keheningan, dan menundukkan diri di hadapan Zat yang Maha Kasih. Karena kini kita akan memasuki sebuah maqam yang tidak semua hamba berani mengetuknya. Maqam Al-Taubah, maqam pertobatan sejati yang diajarkan oleh wali besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Dalam kitab ini, Syekh tidak mengajarkan tobat sebagai syarat legal semata, tetapi sebagai getaran terdalam dari jiwa yang sadar bahwa ia telah jauh dan bahwa jarak itu menyakitkan. Tobat sejati, kata beliau, bukan hanya pengakuan dosa, tapi pemurnian hakikat. Ia adalah perubahan arah dari ego menuju fana, dari lalai menuju ingat, dari gelap menuju nur. Wahai saudaraku, bayangkan seorang pengembara yang telah lama tersesat di padang yang luas. Debu menutup matanya, peluh mengguyur tubuhnya, dan langkah-langkahnya melemah. Lalu tiba-tiba, ia melihat cahaya di kejauhan. Ia tahu, itu bukan fata morgana. Itu adalah rumah tempat ia pulang. Itulah tobat. Tobat bukan sekadar kembali dari dosa. Tobat adalah kesadaran bahwa seluruh jalan selain menuju Allah adalah kesia-siaan. Dan ketika hati telah disinari cahaya ini, maka terbukalah gerbang makam pertama yang suci, Al-Taubah, titik tolak dari seluruh suluk ruhani. Maka dalam perjalanan ini, kita tidak sedang mempelajari teori. Kita sedang menelusuri jalan kembali menuju Allah, langkah demi langkah, dengan menggenggam 7 cahaya. 1. 3 dimensi tobat. Bahwa tobat bukan hanya lisan, tapi batin dan seluruh anggota lahiriah. 2. Taubat al-nusuh. Tobat yang murni, tak kembali lagi pada kejahilan. 3. Tobat sebagai revolusi jiwa, saat seluruh struktur batin dibalik oleh cinta. 4. Bahaya tobat palsu. Peringatan yang menusuk bahwa tidak semua tobat itu tobat. 5. Simbolisme tobat, bahwa pertobatan sejati adalah kematian diri yang lama. 6. Sir Al-Taubah, rahasia terdalam yang hanya diketahui para kekasih Allah. 7. Buah dari tobat sejati, anugerah yang tumbuh setelah hujan tangis dan kemurnian. Wahai para pencari, jika engkau pernah terjatuh, maka engkau layak bangkit. Jika engkau pernah lalai, maka engkau layak kembali. Dan jika engkau masih hidup, itu berarti pintunya masih terbuka. Maka mari kita mulai dengan hati yang bersih dari sangkaan, jiwa yang kosong dari kebisingan dunia, dan ruh yang haus akan kehadirannya. Inilah maqam Al-Taubah, pintu cahaya bagi ruh yang ingin pulang. 3 dimensi tobat. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah, mari kita menundukkan hati, membuka jendela batin, dan menenggelamkan diri dalam kedalaman cahaya kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Pertobatan sejati bukanlah sekadar gerak bibir yang menyebut astagfirullah, tapi ia adalah perjalanan panjang dari tepi dosa menuju samudra pengampunan. Dan dalam samudra itu, Syekh mengungkapkan 3 lapis ombak besar yang disebut sebagai 3 dimensi tobat: lahir, batin, dan sir. Tobat lahir, ia adalah gerak tubuh yang meninggalkan maksiat,
Dalam dimensi ini, hamba memutuskan hubungan fisik dengan dosa. Tangan tak lagi menjamah yang haram, mata tak lagi menatap yang dilarang, lidah tak lagi mengucap kebohongan. Tubuh menjadi saksi pertama dari niat suci. Syekh menyamakan ini dengan seseorang yang berjalan keluar dari rumah yang terbakar, terburu, panik, dan penuh tekad untuk tidak kembali. Tobat batin, disinilah dimensi ruhani mulai bergetar. Tobat batin adalah penyucian niat, penggusuran kesenangan dunia dari takhta hati. Syekh menekankan bahwa seorang hamba bisa saja berhenti dari maksiat secara lahir. Namun jika hatinya masih terikat cinta terhadap dosa, maka ia belum bertobat sepenuhnya. Tobat batin itu seperti menumpahkan isi bejana yang selama ini penuh racun, lalu membasuhnya dengan air mata penyesalan. Tobat sir, inilah dimensi terdalam. Tobat sir adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ia adalah berpalingnya ruh dari segala selain Allah. Syekh menggambarkannya sebagai kondisi di mana sang hamba tak lagi mencintai surga karena kenikmatannya, tak takut neraka karena azabnya, tapi semata-mata karena ingin ridha dan wajah Allah. Inilah makam orang-orang yang benar-benar jujur dalam pertobatan. Mereka yang tobatnya telah menembus hijab, menembus langit kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Saudaraku, tobat bukanlah titik, tapi garis lengkung yang mengarah ke langit. Ia bukan hanya permulaan, tapi transformasi total dari keberadaan. Bila lahir bertobat, maka tubuh akan tunduk. Bila batin bertobat, maka hawa nafsu akan tunduk. Bila sir bertobat, maka seluruh alam dalam dirimu akan bersujud. Ambillah waktu sejenak, pejamkan mata, dan rasakan. Adakah dalam dirimu masih tersisa cinta kepada sesuatu selain Dia? Tobat bukan hanya menjauh dari dosa, tapi juga dari rasa ingin berbuat dosa. Ia adalah lentera yang menyala dalam kegelapan hati, menuntunmu menuju rumah asalmu, hadirat ilahi. Mari kita istirahat sejenak dalam zikir diam dan bersiap menyelami kedalaman Taubat Al-Nusuh. Taubat Al-Nusuh, tobat yang murni dan total. Wahai pencari kebenaran yang dikasihi Allah, tiba saatnya kita menyelami samudera pertobatan yang paling dalam. Taubat Al-Nusuh. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut tobat ini sebagai permata langka, air murni yang turun dari langit rahmat, dan cahaya yang hanya menyinari hati-hati yang hancur karena cinta ilahi. Taubat Al-Nusuh bukanlah pengakuan semata, melainkan revolusi total dalam jiwa. Ia adalah janji tanpa syarat, ikrar tanpa kembali, dan tangisan yang tak berhenti, karena kesadaran bahwa diri ini telah lama berpaling dari sang kekasih. Syekh berkata bahwa hamba yang bertobat dengan Taubat Al-Nusuh harus menyertakan 3 hal. Penyesalan yang membakar masa lalu, komitmen yang menutup semua pintu kembali, dan kesungguhan yang membakar jembatan menuju dosa. Tobat ini seperti api yang membakar pakaian lama dan menyisakan tubuh batin yang telanjang, siap mengenakan jubah cahaya. Taubat Al-Nusuh adalah semacam kehancuran terindah. Ia bukan sekadar menyesali kesalahan, tapi mengubah kesalahan itu menjadi batu loncatan menuju ma'rifah. Hamba yang jujur dalam tobat ini akan merasa seluruh dunianya terbalik. Yang semula ia anggap indah menjadi hina, yang dulu ia puja menjadi racun. Firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya." Taubat Al-Nusuh. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Renungkan ayat itu. Surga tak dijanjikan untuk tobat biasa, tapi untuk tobat yang murni. Tobat yang bukan sekadar menyesal, tapi membenci dosa. Tobat yang bukan sekadar janji, tapi bukti dalam amal. Saudaraku, bayangkan hatimu seperti cermin. Setiap dosa adalah debu yang menempel. Taubat Al-Nusuh adalah tangan ilahi yang mengusapnya bersih, hingga wajah Allah terpantul di dalamnya. Syekh menegaskan bahwa orang yang benar dalam Taubat Al-Nusuh akan merasakan kegelisahan saat ingat dosanya, meski telah lama berlalu. Ia akan menangis ketika mengingat rahmat yang tak ia balas dengan syukur.
ia akan merasa malu karena telah menyia-nyiakan malam yang seharusnya digunakan untuk menyembah. Ia akan berdiri di hadapan Allah dengan hati gemetar, seperti budak yang melarikan diri dan kembali tanpa daya, hanya berselimut harap dan rasa hina. Ia tahu tak ada lagi tempat untuk bersembunyi selain dalam pelukan ampunannya. Dan justru dalam keterbatasan itulah muncul keindahan, bahwa Allah Maha menerima tobat. Mari kita hening sejenak, tarik nafas, dan tanyakan dalam hati, sudahkah tobatku menyentuh langit, ataukah ia hanya berhenti di bibir? Taubat al-nusuh adalah pintu gerbang menuju makam-makam cinta. Ia adalah kematian ego, lahirnya keikhlasan, dan tanda dari hamba yang Allah cintai. Sahabatku, jika malam ini engkau menangis, bukan karena dunia, tapi karena ingin pulang kepada Allah, maka itulah pertanda bahwa pintu taubat al-nusuh telah terbuka. Dan jika engkau benar dalam taubatmu, maka jangan heran bila hidupmu akan berubah. Jangan heran bila dunia yang dulu kau kejar kini tak lagi berarti. Jangan heran bila hatimu rindu menangis di sepertiga malam, sebab engkau bukan lagi manusia lama. Engkau sedang lahir kembali sebagai kekasihnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ruhani ini menuju dimensi pertobatan sebagai revolusi jiwa. Analisis ruhani, tobat sebagai revolusi jiwa. Wahai sahabat yang jiwanya sedang menggeliat dari tidur panjang kelalaian, tobat bukanlah sekadar kembali. Ia adalah revolusi. Ia bukan hanya membalik arah langkah, tapi membongkar seluruh peta perjalanan hidup. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperkenalkan dimensi tobat yang lebih dalam, yakni sebagai sebuah inkilab ruhani, perubahan mendasar, guncangan jiwa, dan peralihan total dari dunia makhluk menuju zat yang maha hakiki. Syekh mengibaratkan tobat sebagai badai ilahi yang menggulung seluruh bangunan ego dan keinginan duniawi. Tobat adalah gempa yang merobohkan istana hawa nafsu yang selama ini dibangun di atas tanah ilusi. Setelah puing-puing ego berserakan, maka dari reruntuhan itulah dibangun rumah tauhid, yang pondasinya adalah kesadaran akan kefakiran dan kehinaan diri di hadapan Allah. Saudaraku, pernahkah hatimu gemetar bukan karena rasa takut, tapi karena rasa rindu? Pernahkah engkau menangis bukan karena kehilangan dunia, tapi karena terlalu lama melupakan Tuhanmu? Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalimat ini bukan sekadar penghapus dosa, tapi penanda transformasi. Ia menjelaskan bahwa tobat sejati mengubah identitas. Yang sebelumnya ahli maksiat, kini menjadi ahli ibadah. Yang sebelumnya teman setan, kini menjadi kekasih Ar-Rahman. Tobat adalah revolusi yang menjungkir balikan seluruh sistem dalam diri manusia. Syekh mengajarkan bahwa tobat adalah awal dari kehidupan baru. Ia menyebut bahwa orang yang bertobat dengan benar akan merasakan seperti dilahirkan kembali. Dunia terasa asing, hawa nafsu menjadi musuh lama, sahabat-sahabat kelalaian menjadi cermin kesalahan, dan malam-malam yang dulu sunyi kini menjadi saksi tangisan dan permohonan ampun. Sahabatku, tobat bukanlah sebatas ritual. Ia adalah revolusi batin yang menjungkirkan segala nilai palsu dan membalik kiblat hati. Ia bukan hanya menjauh dari maksiat, tapi berpindah dari keakuan menuju kefanaan dalam kehendak Allah. Syekh menyebut bahwa dalam proses tobat, seorang hamba akan mengalami pergolakan batin yang luar biasa. Ia bisa merasa asing di dunia yang dulu ia kenal. Ia mungkin kehilangan teman, kekuasaan, bahkan kesenangan. Tapi dalam semua kehilangan itu, ia menemukan satu hal yang tak ternilai, rasa cukup dengan Allah. Firman Allah, barang siapa bertobat dan beramal saleh, maka sesungguhnya ia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 71. Tobat sebagai revolusi berarti melepaskan masa lalu, membersihkan masa kini, dan menata masa depan hanya untuk Allah. Ia bukan jalan mudah, tapi ia adalah satu-satunya jalan bagi mereka yang ingin pulang. Mari kita rehatkan hati dan dengarkan detaknya. Jika engkau merasa gelisah, itu tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu jiwamu.
Jika engkau merasa kosong, itu pertanda bahwa dunia telah gagal mengisinya. Dan jika engkau merindukan sesuatu yang tak bisa kau jelaskan, mungkin itu adalah rindu kepada Tuhanmu. Sahabatku, biarlah tobat ini menjadi revolusi yang tak bisa dibatalkan. Biarlah air mata ini menjadi saksi bahwa engkau sedang meninggalkan dunia dan berjalan menuju cahaya. Mari kita siapkan hati untuk memperdalam peringatan agung dari Syekh. Bahaya tobat palsu. Bahaya tobat palsu. Peringatan dari Syekh. Wahai para pencari yang berjalan di antara cahaya dan bayang-bayang, tobat adalah gerbang keselamatan, namun tak setiap yang melewatinya benar-benar masuk. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan peringatan yang mengguncang batin. Tobat palsu lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ia menipu jiwa, menenangkan hati secara palsu, dan memadamkan bara penyesalan dengan kabut kepalsuan. Tobat palsu adalah tobat yang berhenti di lisan. Ia lahir dari mulut, tapi tak pernah menyentuh kalbu. Ia mengucapkan, "Astagfirullah," tanpa gentar, namun hatinya masih berpeluk mesra dengan dosa. Syekh menyebut mereka sebagai orang-orang yang bermain-main dengan ampunan Allah. Mereka menunda taubat sejati dengan menumpuk taubat semu. Saudaraku, apakah kita pernah merasa cukup dengan sekadar berkata, "Saya menyesal," namun tak ada satupun tindakan yang berubah? Apakah kita beristighfar di malam hari, tapi tetap mengulang dosa di siang hari tanpa beban? Syekh menegaskan bahwa orang yang tobatnya tidak disertai dengan perubahan niat dan amal adalah pendusta. Bahkan, ia termasuk dalam golongan yang tertipu oleh setan yang menyamar sebagai penghibur. Setan membisikkan, Allah Maha Pengampun, namun menyembunyikan lanjutan firman, dan siksanya sangat pedih. Tobat palsu menunda perubahan. Ia menjadikan waktu sebagai topeng, padahal setiap detik adalah pisau yang memotong umur. Tobat palsu menciptakan zona nyaman spiritual. Seseorang merasa sudah berada di jalan selamat, padahal ia masih bergelimang maksiat tersembunyi. Syekh menyindir mereka yang tobatnya hanya muncul saat diuji, hanya hadir saat sakit, hanya terucap saat takut mati. Namun ketika sembuh, lapang atau bahagia, mereka kembali pada kelalaian. Tobat seperti itu adalah permainan emosi, bukan tangisan ruhani. Saudaraku, hati-hati dengan tobat yang hanya formalitas. Ia bisa menjadi penutup nurani. Ia membuatmu tak lagi merasa bersalah, padahal kau masih berdiri di pinggir jurang. Pepatah populer yang mengandung hikmah. Celakalah bagi orang yang tertipu oleh angan-angan yang berkata, "Saya akan bertobat nanti." Maka mari kita duduk sejenak. Bayangkan Allah melihat hatimu sekarang. Apakah ia melihat luka yang jujur? Ataukah melihat topeng yang rapi? Syekh mengajarkan, tobat palsu hanya bisa diubah dengan rasa takut yang dalam, rasa malu yang meremukkan, dan cinta yang menuntun untuk tidak bermain-main lagi di hadapan Allah. Sahabatku, tobat palsu adalah racun dalam botol berkaca jernih. Ia tampak bersih, tapi mematikan. Mari kita pecahkan botol itu, tumpahkan racunnya, dan minumlah dari cawan penyesalan yang sejati. Mari kita lanjutkan ke dalam simbolisme yang menggetarkan. Tobat sebagai kematian diri lama. Simbolisme tobat, kematian diri lama. Wahai jiwa yang merindukan kelahiran kembali. Tobat bukan sekadar menghapus dosa, ia adalah kematian. Bukan kematian jasmani, tetapi wafatnya diri lama yang penuh kecenderungan duniawi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaknai tobat sejati sebagai proses kematian ego, hawa nafsu, dan identitas lama yang selama ini menjauhkan seorang hamba dari Allah. Syekh menyatakan, seorang yang bertobat sejati adalah seperti orang mati yang dibangkitkan. Ia bukan lagi yang dahulu. Kalimat ini mengguncang, karena ia menandakan bahwa siapapun yang benar-benar bertobat akan lahir sebagai makhluk yang berbeda, ruhani, murni, dan terbakar oleh kerinduan kepada Tuhannya. Saudaraku, apakah engkau pernah merasa dirimu tak lagi cocok dengan dunia yang dulu kamu cintai? Itulah tanda-tanda bahwa diri lamamu telah mulai sekarat. Engkau sedang menggantikan jasad batinmu yang lama dan membangun satu keberadaan baru yang bersih dari ilusi dunia. Firman Allah,
Dan barang siapa yang mati dan kami hidupkan dia kembali, serta kami berikan kepadanya cahaya, maka ia berjalan di tengah-tengah manusia seperti orang yang berada dalam kegelapan dan tidak dapat keluar darinya. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Tobat adalah proses ini, peralihan dari gelap ke cahaya, dari mati menuju hidup. Tapi hidup yang dimaksud bukan duniawi, ia adalah kehidupan ruhani. Kehidupan yang merasa cukup hanya dengan Allah. Kehidupan yang merasa tenang hanya dalam sujud. Syekh menggambarkan proses ini sebagai maut al-nafs, kematian nafsu. Nafsu yang dulunya berbicara, kini dibungkam. Nafsu yang dulunya memimpin, kini dikekang. Seperti seorang tahanan yang meronta, nafsu akan menggeliat ketika kita ingin bertobat. Tapi dengan tekad dan cahaya Allah, ia akan mati perlahan. Dan dari kematiannya lahirlah kebebasan. Sahabatku, jangan takut untuk membunuh diri lamamu. Ia adalah musuh yang paling setia dalam menjerumuskanmu. Ia adalah bayangan yang selalu mengikuti, bahkan dalam ibadahmu. Ketika ia mati, maka engkau akan bebas. Bebas dari rasa pamer, dari ambisi dunia, dari rasa takut kepada selain Allah. Hikmah tasawuf dalam athar sufi, matilah sebelum kamu mati. Athar ini bukan metafora biasa. Ia adalah perintah sufistik, mati dari ambisi, mati dari keakuan, mati dari cinta dunia. Dan tobat adalah pintu kematian itu. Pejamkan mata sejenak, rasakan tubuhmu hening, bayangkan engkau berdiri di tepi liang lahat. Siapa yang engkau bawa? Apa yang engkau tinggalkan? Tobat sejati adalah seperti kain kafan. Ia membungkus masa lalu, membersihkan luka, dan mempersiapkan kelahiran baru di hadapan Allah. Tak ada ruang lagi untuk ego, untuk dendam, untuk kesombongan. Yang ada hanyalah kerendahan, tangis, dan harapan untuk diterima kembali. Maka sahabatku, jika engkau hari ini memilih bertobat, bersiaplah untuk mati, dan bangkit sebagai kekasih Allah yang baru. Mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju rahasia terdalam pertobatan. Sir Al-Taubah. Sir Al-Taubah, rahasia terdalam pertobatan. Wahai ruh yang sedang mencari jalan pulang, tersembunyi jauh di balik lafaz istighfar, di balik air mata yang jatuh di sajadah sepertiga malam, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Itulah Sir Al-Taubah, rahasia terdalam dari pertobatan. Sebagaimana dibisikkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Ia bukan sekadar ampunan, ia bukan hanya niat untuk berhenti berbuat salah. Sir Al-Taubah adalah kesadaran spiritual yang begitu halus, seperti bisikan dalam kalbu, bahwa engkau, meski hina, lemah dan penuh aib, masih dirindukan oleh Tuhanmu. Wahai sahabat, pernahkah engkau menangis bukan karena dosa, tapi karena terlalu lama berpaling dari Dia yang selalu setia menunggumu? Sir Al-Taubah adalah saat ketika engkau bertobat, bukan lagi karena takut api neraka, bukan karena harap akan surga, tapi karena malu, karena sadar betapa banyak rahmat yang telah diberikan kepadamu. Namun kau balas dengan kelalaian, dan saat itu, air matamu menjadi saksi cinta. Hatimu menjadi mimbar taubat, tubuhmu menjadi debu di hadapan kebesarannya. Firman Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Cinta. Inilah rahasia terdalam itu. Menurut Syekh, siapa yang telah menyentuh Sir Al-Taubah, ia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap napas. Ia akan malu berdosa, bahkan dalam sepi. Ia tidak lagi menilai dirinya berdasarkan amal, tapi berdasarkan rahmat. Ia tidak sibuk dengan pujian manusia, karena hatinya sibuk dengan kerinduan. Saudaraku, rahasia ini hanya terbuka bagi yang mengetuk pintu Allah dengan tulus. Ia tak ditemukan di keramaian, tapi dalam kesendirian. Tak muncul dalam hafalan, tapi dalam keheningan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada seorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu menemukannya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan itu, Tuhan semesta alam bergembira karena engkau kembali,
bukan karena engkau sudah suci, tapi karena engkau akhirnya sadar betapa engkau butuh Dia. Sir Al-Taubah juga melahirkan satu makam agung, muraqabah, yaitu kesadaran konstan bahwa Allah melihatmu, bukan sebagai pengawas yang mengintai, tapi sebagai kekasih yang menatap dengan penuh kasih. Engkau tidak lagi salat karena kewajiban, tapi karena rindu. Tidak lagi menangis karena takut, tapi karena cinta. Mari tarik napas dalam heningkan seluruh dunia, dan dengarkan satu suara dalam dirimu yang berkata, "Wahai Rabbku, aku malu, tapi aku kembali. Aku penuh dosa, tapi aku tetap mengetuk. Aku tak tahu apa-apa, tapi aku yakin pada cintamu." Sahabatku, jika engkau sudah tiba di makam ini, maka bersyukurlah. Karena rahasia ini tidak dibuka untuk semua orang. Dan jika engkau masih mencarinya, maka jangan berhenti. Karena pintu itu selalu terbuka bagi yang mengetuknya dengan hati hancur dan tekad suci. Mari kita lanjutkan ke akhir dari perjalanan tobat ini. Buah dari tobat sejati. Buah dari tobat sejati. Wahai jiwa yang telah lelah menanggung beban, yang telah menggenggam air mata di sepertiga malam, dan yang akhirnya memilih untuk kembali. Ketahuilah bahwa setiap pertobatan sejati akan menumbuhkan buah. Dan buah itu, wahai sahabatku, tidak hanya manis, tapi menyembuhkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyebutkan bahwa pertobatan sejati membuahkan 7 anugerah besar bagi sang hamba yang tak bisa dibeli oleh dunia dan seluruh isinya. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan dongeng, ini adalah janji ilahi. Pertama adalah ketenangan batin. Saat tobatmu diterima, jiwamu tidak lagi digerogoti rasa bersalah. Engkau tidak lagi lari dari masa lalu, tapi menghadapinya dengan damai. Karena engkau tahu, Tuhanmu telah mengampuni, firman Allah, dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran Surah Asy-Syura ayat 25. Kedua, tobat melahirkan rasa malu yang luhur. Malu untuk berdosa lagi. Malu untuk mengkhianati kepercayaan dari Yang Maha Pengasih. Malu menjadi hamba yang menduakan cintanya. Ketiga, Syekh menyebut buah tobat sebagai keteguhan dalam taat. Orang yang benar-benar bertobat akan dijaga oleh Allah agar tidak mudah tergelincir. Hatinya dijaga, jalannya diarahkan, ucapannya menjadi zikir, dan diamnya menjadi tafakur. Keempat, dan ini yang paling halus, adalah air mata yang tak lagi pahit, tapi menjadi cahaya. Air mata orang bertobat bukan lagi ratapan putus asa, tapi cahaya rindu. Ia menangis karena cinta, bukan karena takut. Ia menangis karena akhirnya merasa dekat. Kelima, adalah dibukanya jalan rahmat. Tobat seperti membasuh cermin hati. Dan ketika cermin itu bersih, cahaya Allah pun tampak. Maka seseorang yang bertobat akan lebih mudah melihat kebaikan, lebih peka pada dosa, dan lebih cepat berlari menuju Allah. Keenam adalah keluasan rezeki batin. Hatinya menjadi lapang. Tak lagi sempit karena dunia, tak lagi risau karena manusia. Ia merasa cukup hanya dengan Allah. Ia merasakan makna ayat, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang ketujuh adalah derajat khusus di sisi Allah. Karena seperti disebutkan Syekh, orang yang bertobat bukan hanya dibersihkan, tapi diangkat. Ia diberi makam yang tak dimiliki oleh mereka yang tidak pernah jatuh, karena ia telah hancur dan bangkit kembali. Ia tahu rasa sakitnya jauh dari Allah, dan kini tahu nikmatnya kembali. Wahai saudaraku, tobatmu bukan hanya penghapus dosa, ia adalah taman tempat buah-buah itu tumbuh. Setiap kali engkau jujur dalam taubat, engkau sedang menanam, dan Allah dengan kelembutannya akan menyiramnya hingga berbuah damai, harapan, dan kedekatan. Maka di akhir perjalanan ini, mari kita tundukkan kepala dan ucapkan doa dari hati. Ya Allah, terimalah tobatku, meski aku penuh celah. Jangan palingkan wajah-Mu dariku, meski aku berulang kali jatuh. Izinkan aku kembali kali ini untuk selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai hamba yang telah berkelana jauh,
Setelah melalui 7 gerbang pemahaman yang dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, kita akhirnya sampai pada puncak kesadaran bahwa tobat sejati adalah kematian dan kelahiran sekaligus. Ia adalah kematian ego dan kelahiran cahaya dalam kalbu. Ia bukan sekadar melafazkan istighfar, tapi berdiri di hadapan Allah dengan tubuh yang menggigil, hati yang malu, dan jiwa yang tak lagi memiliki apapun kecuali keinginan untuk kembali. Wahai sahabatku, jika engkau telah memahami dimensi tobat, menegakkan taubat al-nusuh, merasakan revolusi jiwamu, waspada terhadap tobat palsu, menyaksikan kematian dirimu yang lama, dan mencium aroma sir al-taubah, maka buahnya akan hadir, ketenangan, cinta, rahmat, dan kedekatan dengan Allah yang tak tergambarkan. Dengarlah, Tuhanmu tak hanya menunggumu kembali, Dia menyambutmu dengan kegembiraan yang tak pernah engkau bayangkan. Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan tobat hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, kami bukan siapa-siapa, tapi kami datang membawa luka dan kerinduan. Terimalah tobat kami, dan jangan pernah tinggalkan kami walau sekejap mata. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba yang kembali dengan hati yang bersih dan jiwa yang rindu pada cahaya ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang maqam al-taubah, pertobatan sejati dalam perjalanan menuju Allah, dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.